Ketika Ali Reza Rahimi menyerukan warga Iran membentuk rantai manusia di pembangkit listrik pada pukul 14.00 waktu setempat, yang ia lakukan melampaui simbol. Ia memindahkan medan dari militer ke moral. Ia memanggil pemuda, seniman, atlet, bukan tentara untuk berdiri di fasilitas sipil yang diancam serangan dengan satu kalimat yang tak pernah memerlukan tafsir. Menyerang infrastruktur sipil adalah kejahatan perang. Tubuh warga sipil menjadi perisai legitimasi. Dalam perang seperti ini, saksi adalah senjata. Konteksnya tidak memberi ruang bagi bahasa lunak. Pada Minggu Paskah, Donald Trump menulis ancaman di Truth Social. Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day. Open the street and you will be living in just watch. Ini bukan strategi, ini bukan diplomasi. Ini adalah ancaman penghancuran infrastruktur sipil dalam bahasa yang kehilangan kendali. Trump mengatakan pengerahan pasukan darat tak perlu, lalu membuka kemungkinan apapun. Ini bukan kehati-hatian. Ini adalah ketidakmampuan menetapkan keputusan. Dalam konferensi pers Senin, ia mengulang ancaman penghancuran jembatan dan pembangkit listrik di seluruh Iran. Saat ditanya arah perang, jawabannya, I don't know, I can't tell. Seorang presiden yang tidak mengetahui arah perangnya sendiri, namun tetap menetapkan tenggat, sedang menyeret negaranya ke jurang tanpa peta. Setiap kalimatnya menyisakan pintu darurat. Setiap ancamannya disertai ruang mundur. Selat Hormuz menjadi simpul yang menentukan. Lalu lintas kapal turun hingga sekitar 95% dari kondisi sebelum perang. Harga minyak Brent melonjak sekitar 50% sejak konflik meletus. Penutupan itu bukan sekadar langkah militer. Itu adalah bahasa balasan yang dipahami oleh semua negara. Harga. Logika Iran konsisten dan tegas. Tidak ada negosiasi di bawah ancaman. Proposal 10 poin disalurkan melalui Pakistan, meliputi jalur aman di Hormuz, rekonstruksi dan pencabutan sanksi, namun gencatan senjata sementara ditolak. Pernyataan dari misi diplomatik Iran di Kairo jelas, yang diterima hanya akhir perang dengan jaminan tidak ada serangan ulang. Ini bukan keras kepala, ini adalah kalkulasi yang dibentuk oleh pengalaman bahwa kesepakatan tanpa jaminan permanen adalah jebakan berulang. Di sisi lain, Donald Trump bergerak tanpa garis. Ia mengancam, lalu melunak. Ia menutup, lalu membuka. Ia memukul, lalu menyiapkan alasan bahwa pukulan itu tidak serius. Semua diarahkan untuk satu tujuan, menjaga kemungkinan agar tetap tampak benar setelah fakta terjadi. Dalam rentang menit yang sama, Trump menuntut Iran membuka Selat Hormuz, lalu menyatakan bahwa Amerika ingin memungut tol di sana. Ia berkata satu negara bisa dihancurkan dalam satu malam sambil membuka kemungkinan membantu rekonstruksi setelahnya. Kehancuran dan pemulihan ditawarkan dalam satu napas, bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai alat retorika untuk menghindari komitmen. Donald Trump tidak mengarahkan keadaan, ia menunggu keadaan, lalu menyesuaikan ucapannya. Muhammad Bakir Kalibaf menetapkan garis balasan. Jika pembangkit listrik Iran diserang, seluruh infrastruktur energi kawasan menjadi sasaran sah dan akan dihancurkan permanen. Garda Revolusi merumuskannya lebih ringkas. If you hate electricity, we hate electricity. Ini bukan retorika, ini doktrin. Biayanya telah dihitung oleh semua pihak, termasuk pasar. Bahkan jika Selat Hormuz dibuka kembali, kerusakan kepercayaan dan rantai pasok tidak akan pulih seketika. Rantai manusia di pembangkit listrik Iran hari ini bukan sekadar protes. Ia menetapkan siapa yang menanggung harga dari setiap ultimatum yang keluar dari Washington. Warga sipil yang hidupnya bergantung kepada listrik yang sama yang kini dijadikan target. Di tengah pemadaman internet nasional terpanjang dalam sejarah Iran, warga berdiri tanpa akses informasi tentang arah serangan. Mereka tidak melihat peta perang. Mereka berdiri di titik yang akan diserang untuk membuktikan bahwa bangsa Iran tidak akan pernah tunduk kepada ancaman. Tenggat Trump jatuh pada Rabu pukul 8.00 WIB. Beberapa jam setelah rantai manusia terbentuk. Jika infrastruktur vital Iran dihancurkan dan Iran membalas dengan menghantam infrastruktur di negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika, pertanyaannya bergeser. Bukan lagi siapa yang menang, melainkan siapa yang siap menanggung runtuhnya sistem yang selama ini menopang stabilitas semu. Pertanyaan akhirnya, apakah Trump dengan seluruh manuver untuk menyelamatkan diri dan seluruh keputusan yang selalu bisa dibatalkan mampu menanggung konsekuensi dari skenario yang ia sendiri tidak pernah tuntaskan dalam pikirannya? Seorang presiden yang tidak mengetahui arah perangnya sendiri tidak memiliki otoritas untuk membawa negara menuju ambang kehancuran.
Sejarah tidak memberi tempat bagi pemimpin yang menjadikan mungkin sebagai perlindungan ketika keadaan menuntut kepastian. Ini bukan eskalasi biasa, ini adalah perhitungan menuju kehancuran bersama dan penutup bagi ilusi panjang seorang presiden tentang ketahanan sebuah imperium yang berdiri di atas ancaman api dan darah. Refresh your mind.